Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kantor Basarnas Kendari menyatakan seluruh penumpang kapal tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada Senin 24 Juli berhasil ditemukan. Dari total 48 korban yang teridentifikasi, 33 diantaranya dinyatakan selamat dan 15 orang lainnya meninggal dunia. 48 penumpang kapal yang tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada 24 Juli berhasil ditemukan. Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kendari menyatakan dari total 48 korban yang teridentifikasi, 33 diantaranya dinyatakan selamat, sedangkan 15 penumpang meninggal dunia. Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah Selasa 25 Juli menyampaikan 19 orang yang dilaporkan hilang sebelumnya telah dinyatakan selamat karena berhasil menyelamatkan diri saat kecelakaan kapal tenggelam terjadi. Setelah mendata seluruh korban dan didapat ada 48 korban yang terdata. Jadi laporan awal yang kami terima adalah 40 orang. Setelah dilaksanakan verifikasi data, jumlah korban totalnya 48 orang. Di antaranya selamat 33 orang, 15 orang meninggal. Dengan demikian, operasi SAR kami nyatakan selesai. Kecelakaan kapal tenggelam terjadi saat menyeberang dari Desa Lanto menuju Desa Lagili setelah mengikuti kegiatan Hari Ulang Tahun Buton Tengah. Basarnas Kendari menyebut penyebab tenggelamnya kapal diduga karena kelebihan muatan. Semestinya kapasitas kapal tersebut hanya memuat 15-20 penumpang, namun terisi sampai 48 orang. Pemirsa, Polres Buton telah menahan nahkoda sekaligus pemilik kapal yang tenggelam hingga menewaskan 15 orang penumpang di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Senin 24 Juli dini hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, nahkoda kapal mengakui sejumlah penyimpangan yang dilakukannya. Polda Sultra kini tengah mengusut tenggelamnya kapal Pinjara yang menelan 15 korban jiwa penumpangnya di Laut Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada 24 Juli dini hari. Saharudin, nahkoda sekaligus pemilik kapal tersebut kini masih menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Polairut Polda Sultra di Polres Buton Tengah yang juga tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti. Saharudin resmi ditahan pada 25 Juli saat diinterogasi. Warga Desa Lagili, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah itu mengaku telah memonopoli penumpang dengan mengambil penumpang bukan melalui pelabuhan resmi. Selain juga menurunkan tarif penumpang dari Rp10.000 per orang menjadi Rp5.000 per orang. Selain juga mengaku mengambil penumpang melebihi kapasitas, di mana yang seharusnya kapal Pinjara tersebut hanya mampu memuat antara 15 hingga 20 orang penumpang, namun saat itu ada 48 orang penumpang. Saat ini teman-teman dari penyidik Direktorat Polair Polda Sultra masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi maupun pengumpulan barang bukti. Dan juga pemilik kapal Pinjara itu atas nama Saharudin akan dibawa di Polair Polda Sultra. Sebelumnya Basarnas Kendari mengevakuasi kapal penyeberangan antar desa yang tenggelam saat berlayar dari Desa Lanto, Kecamatan Mawasangka Timur, menuju ke Desa Lagili, Kecamatan Mawasangka Timur, setelah mengikuti kegiatan Hari Ulang Tahun Buton Tengah. Kapal Pinjara itu tenggelam di perairan Mawasangka Tengah sehingga mengakibatkan 15 orang penumpang meninggal dunia dan 33 orang berhasil diselamatkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Senin 24 Juli memberikan bantuan perbaikan rumah dan santunan korban meninggal dunia akibat kebakaran di Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam.
Total bantuan yang disalurkan sebesar Rp243 juta, di mana besaran bantuan akan ditanggung dari tingkat kerusakan rumah akibat kebakaran yang terjadi pada Kamis pekan lalu. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepri menyalurkan bantuan perbaikan rumah kepada warga yang terdampak kebakaran di Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam pada Senin 24 Juli. Gubernur Kepri Ansyar Ahmad mengatakan pihaknya telah mendata dan menghitung biaya perbaikan 11 rumah terdampak, sehingga diperoleh nominal bantuan perbaikan rumah senilai total Rp228 juta yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing. Adapun rincian bantuan untuk kondisi rumah rusak berat memperoleh bantuan sebesar Rp50 juta, rumah rusak sedang bantuan sebesar Rp25 juta dan rusak ringan bantuan sebesar Rp10 juta. Selain itu, keluarga korban meninggal dunia juga menerima santunan sebesar Rp15 juta. Ansyar Ahmad mengatakan semua bantuan menggunakan anggaran belanja tidak terduga Pemprov Kepri. Itu bagian dari kewajiban kita memenuhi undang-undang otonomi daerah itu dalam hal proteksi sosial masyarakat. Bantuan itu bentuknya adalah bantuan sosial yang tak direncanakan karena memang belum ada SK penetapan kawasan darurat bencana. Sebelumnya pada Rabu 19 Juli lalu, sebanyak 11 rumah warga Pulau Buluh hangus terbakar, mengakibatkan 26 jiwa dari 11 keluarga terdampak kebakaran, dan 1 perempuan lanjut usia meninggal dunia. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kementerian Sosial dan TNI menyalurkan bantuan sosial berupa bahan makanan dan selimut sebanyak 17 ton. Bantuan ini merupakan upaya pemerintah mengatasi bencana kekeringan akibat cuaca ekstrim di distrik Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Senin 24 Juli kemarin. Kementerian Sosial dan TNI menyalurkan 17 ton bantuan berupa bahan makanan dan selimut ke Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 24 Juli. Sebanyak 7.000 warga menjadi sasaran penerima bantuan bencana kekeringan akibat cuaca ekstrim di distrik Agundugume dan distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Adrian Ala di Mimika mengatakan bantuan ini diangkut pesawat Hercules menuju Mimika. Selanjutnya, bantuan diangkut kembali menggunakan transportasi udara menuju Kabupaten Puncak. Bantuan ini sebagai tanggap darurat, artinya bagaimana negara hadir setelah kami mendapatkan berita adanya bencana kelaparan akibat cuaca ekstrim di 2 distrik di Kabupaten Puncak. Bantuannya tadi kami sepakat hitung ada kurang lebih 17 ton Pak ya. 17 ton dalam bentuk makanan, siap saji dan selimut dan pakaian. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat akibat bencana kekeringan terhitung 7 Juni hingga 7 Agustus mendatang. Bencana kekeringan yang terjadi merupakan cuaca ekstrim siklus tahunan. Puncak Papua tengah mengalami musim kemarau. Udara dingin tanpa disertai hujan telah terjadi sejak Mei lalu. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang, Banten berhasil meraih kota layak anak untuk kategori Nidya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Predikat ini diraih atas peran sejumlah sektor, salah satunya sektor pendidikan melalui program Sekolah Ramah Anak. Akhir pekan lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan predikat kota layak anak kategori Nidya pada Kota Tangerang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, Jatmiko, pada Senin 24 Juli. Jatmiko melihat sektor pendidikan berperan penting, khususnya sekolah ramah anak, yang mampu memenuhi kebutuhan anak untuk memperoleh hak pendidikan dengan aman, nyaman, dan setara. Pendidikan kita sudah diapresiasi, kita sudah punya beberapa sekolah ramah anak yang di Kota Tangerang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Dan kemarin kita mendampingi dari kementerian untuk melakukan verifikasi secara sampling. Ada 3 sekolah, saya lupa kemarin, 3 sekolah itu verifikasi sekolah ramah anak, dan ternyata alhamdulillah kita juga diapresiasi sudah memadai. Sekolah ramah anak di Kota Tangerang juga mengajarkan anak untuk belajar sambil bermain. Para pengajar pun turut aktif dalam memberikan materi pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa selama di sekolah. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan.
membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pempek dikenal sebagai makanan khas Palembang yang biasanya dibuat dengan bahan utama ikan. Tahukah Anda empek-empek yang menggunakan isian pepaya muda? Penasaran? Simak liputannya berikut ini. Pistel tunu merupakan salah satu kreasi pempek dari Palembang dengan proses pembuatan yang lebih sederhana dan sehat. Bagi yang bosan dengan pempek ikan, pistun bisa menjadi solusi tepat untuk tetap bisa menikmati makanan khas Palembang satu ini karena terbuat dari bahan-bahan vegetarian dan tanpa minyak goreng. Pistun dibuat hanya dengan 3 bahan utama, yaitu tepung terigu, tepung tapioka atau sagu, dan pepaya muda yang sudah ditumis dengan bumbu bawang putih dan sedikit garam sebagai isiannya. Pertama-tama campur terigu dan tapioka dengan air panas untuk membentuk adonan pempek. Lalu bentuk adonan menyerupai mangkok untuk kemudian diisi dengan tumisan pepaya muda. Terakhir, bakar pistun dengan api sedang selama sekitar 5 menit untuk memastikan pistun matang hingga ke bagian dalam. Salah seorang penjual pistun, Inge Dewianti, menyebut kreasi pistel dengan cara dibakar ini dinilai lebih menggoda konsumen karena aroma yang dikeluarkan saat proses pembakarannya. Nah, kenapa ditunggu? Biar lebih aroma dari sagu dan terigunya itu keluar. Jadi aromanya wangi dan lebih garing ya, lebih garing, dan kita nggak pakai minyak kalau ditunggu baru. Tunggu tuh artinya dibakar. Tak hanya mudah dalam proses pembuatan, pistun juga dijual dengan harga murah yaitu Rp2.000 untuk harga satuan atau Rp10.000 untuk 6 pistun. Jangan lupa untuk mencocol pempek pistun dengan cuko agar lebih nikmat.
Pemirsa, Conservation Response Unit Aceh Jaya menjadi salah satu lokasi ideal untuk memperoleh edukasi terkait gajah maupun berwisata. Tempat yang dapat ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota Banda Aceh ini memiliki sejumlah keindahan alam serta keberadaan satwa langka gajah Sumatera. Pernah berinteraksi langsung dengan gajah di habitat aslinya? Atau berkemah di kawasan alam yang dihuni gajah? Bila Anda penasaran dengan pengalaman ini, tidak ada salahnya untuk mengunjungi Conservation Response Unit atau CRU di Desa Ijerengeh, Kecamatan Sampo Init yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Butuh waktu 2 jam untuk bisa sampai ke lokasi ini. Para pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan gajah-gajah jinak yang diberi nama Isabella, Aziz, dan Yohana. Saat memberi pakan, tentu wisatawan harus ditemani mahot atau perawat gajah, agar hewan mamalia ini tidak merasa terancam. Kawasan alam yang masih asri ini juga bisa dinikmati pengunjung dengan memanfaatkan fasilitas menginap. Anda hanya perlu memilih bermalam di tenda atau homestay yang telah disediakan oleh pengelola. Kita kebanyakan itu dari pihak kampus, kemudian dari keluarga juga, ada yang dari lokal maupun dari Banda Aceh. Kita punya kedatangan tamu juga dari luar negeri, tapi itu sesudah COVID itu agak jarang. Pada kesempatan yang sama, Forum Jurnalis Lingkungan atau FJL juga mengajak sejumlah mahasiswa ke kawasan konservasi ini untuk memberi edukasi terkait akar masalah konflik gajah dengan manusia. Hal ini termasuk soal berkurangnya area habitat gajah akibat ekspansi lahan perkebunan dan masifnya pembangunan. Kemudian ini juga sebagai edukasi kepada untuk siswa agar mereka juga bisa lebih peka terhadap satwa lindung, karena satwa lindung ini sudah mulai terancam punah. Untuk berinteraksi dengan gajah, pengunjung dikenakan biaya Rp250.000 untuk 8 orang atau 1 kelompok. Sementara biaya menginap juga dikenakan Rp250.000 per malam. Hingga saat ini, kebutuhan perawatan gajah bergantung pada pemerintah melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, serta bantuan pakan yang dibawa oleh wisatawan. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.